Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, di video kali ini gua mau bahas sebuah motor yang mungkin orang kalau nggak tahu bakal nyangka kalau motor ini adalah produk dari Vespa. Ya awalnya gua juga berpikir begitu, dan ternyata waktu gua research ternyata enggak bro. Ini motor malah jadi saingannya Vespa. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita gaskan videonya. Di dunia skuter, nama Lambretta sebagai brand kendaraan udah nggak asing lagi. Tapi masih banyak yang belum tahu mengenai Lambretta ini. Bahkan jika melihat untuk pertama kali, pasti bakal nyangka kalau motor ini adalah salah satu seri dari Vespa. Padahal produk ini cukup legendaris karena pernah bersaing ketat dengan brand skuter besar lain yaitu Vespa di tahun 1960-an. Munculnya Lambretta sendiri sebagai merek skuter dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Awalnya Ferdinando Innocenti membangun sebuah pabrik baja di Roma pada tahun 1922 dan melebarkan sayap bisnisnya dengan membangun pabrik tabung baja di Milan pada tahun 1931. Tapi kedua pabriknya hancur akibat Perang Dunia Kedua. Di tengah-tengah puing reruntuhan dan sambil ngegalau, Innocenti justru tidak berputus asa dan malah mendapatkan inspirasi untuk membuat kendaraan dengan sisa-sisa baja dari pabriknya yang hancur. Karena pada saat itu kendaraan menjadi alat transportasi yang sangat dibutuhkan, apalagi saat dunia belum stabil akibat perang. Kemudian Innocenti menemui Corradino de Ascanio, seorang insinyur aeronautika atau insinyur penerbangan. Namanya udah nggak asing lagi nih, mirip kayak yang rancang Vespa ya. Lalu di sini Innocenti mengutarakan idenya untuk membuat kendaraan yang kuat, terjangkau dan bisa digunakan untuk semua kalangan pria maupun wanita. Akhirnya Ascanio menyanggupi permintaan Innocenti dengan membuatkan desain seperti yang Innocenti minta. Dan seperti inilah desainnya. Sistem perpindahan gigi berada di setang kemudi. Kemudian mesin sepenuhnya tertutupi bodi dan langsung terhubung ke roda belakang. Sehingga membuat penyaluran tenaga dari mesin ke roda menjadi sangat efisien. Dan Ascanio menghilangkan rantai konvensional karena menjadi sumber kotoran dan minyak. Lalu bagian depan skuter dipasangi perisai agar pengendara enggak kecipratan kotoran. Jenius banget nih Ascanio, apa perlu kita bahas latar belakangnya juga? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Tapi semua itu tidak berlanjut ke tahap produksi karena terjadi perbedaan dengan penggunaan bahan untuk sasis dan penamaan skuter tersebut. Ascanio lebih suka menggunakan sasis baja tekan, tapi Innocenti ingin menggunakan baja tubular atau monokok. Lalu Innocenti juga ingin menggunakan nama Lambretta, nama yang sama dengan pabrik bajanya. Tapi Ascanio nggak setuju nih. Mungkin kalau Ascanio hidup di generasi Gen Z bakal bilang, Jir, nama apaan tuh cok? Nggak gaul banget dah. nama Lambretta sendiri berasal dari nama sungai Lambro yang melewati distrik Lambrate dan lokasi pabrik yang berada di pinggiran kota Milan, dan juga berasal dari kata Lambrus yang artinya ringan, cepat, dan gesit. Lalu nantinya para penggemar skuter Lambretta akan disebut dengan Lambretisti. Kemudian Ascanio ditemui oleh Enrico Piaggio. Enrico pun punya ide yang sama seperti Innocenti. Sebenarnya Enrico udah punya rancangan skuter yang didesain oleh Renzo Spolti. Tapi Enrico nggak yakin nih sama desainnya. Makanya dia minta Ascanio buat merevisi dan Ascanio mengiyakan. Ya udahlah daripada desainnya nganggur kan ya. Akhirnya Ascanio membuatkan desain skuter mirip dengan Lambretta, ya cuma edit-edit dikit lah. Dan dari desain yang awalnya diperuntukkan untuk Lambretta, lahirlah skuter pertama di dunia yaitu Vespa 98 pada tahun 1946
dan dipatenkan di tahun yang sama dan dijual pada tahun 1947. Agak panik nih Innocenti karena melihat keberhasilan dari Piaggio. Maka dari itu Innocenti mengajak Cesare Pallavicino dan Pierluigi Torre, dua orang insinyur aeronautika. Dan akhirnya pada tahun 1947 Lambretta pertama kali diproduksi yang diberi nama Lambretta tipe A. Jadi 1 tahun setelah Vespa rilis, Lambretta langsung menyusul. Skuter ini memiliki konstruksi yang cukup unik, menggunakan konstruksi rangka pipa dan mesinnya berada di tengah dengan penerus daya menggunakan gardan. Desain ini cukup diterima di pasaran karena dianggap lebih stabil dari skuter lain dan tetap dipertahankan dengan model yang diperbarui melalui tipe B, C, D, E, F, dan LD. Tipe LI diperkenalkan pada tahun 1958 dengan beragam kapasitas mesin mulai dari 125, 150, dan 175 dengan label TV. Lalu sistem penerus daya gardan digantikan dengan sistem rantai pada tipe ini. Masa kejayaan Lambretta berada pada periode di mana mampu bersaing ketat dengan Vespa dalam hal penjualan di berbagai belahan dunia. Image Lambretta semakin berkibar karena mempunyai image skuter yang lebih kencang, stabil, dan futuristik di zamannya. Lambretta LI sampai diperbarui hingga 3 seri, ditambah tipe-tipe yang lekat dengan kesan racing seperti GT200 dan SX200. Kejayaan Lambretta semakin berkibar dengan ditambahnya varian produk yang lebih beragam, mulai dari G-Ranger, Cento, Luna, hingga Vega. Dan produk terakhir skuter Lambretta adalah seri LD atau GP yang keluar di tahun 1969. Di Indonesia sendiri Lambretta mulai masuk sekitar tahun 1950-an dan penjualannya diperkirakan meningkat di dekade 1960-an dengan banyaknya tipe J125 dan Starstream yang terjual. Bahkan Lambretta juga pernah dijadikan kendaraan umum di Jakarta, yaitu Helica dan Super Helica. Ini pasti Gen Z nggak ada yang tahu nih kendaraan ini. Helica sendiri mengambil basis dari Lambretta GP dan SX, yang kemudian dimodifikasi menjadi kendaraan roda 3 yang mirip beca. Lalu di tahun 1971, Innocenti memutuskan untuk menghentikan produksi skuter di tengah penurunan penjualan dan beralih ke perakitan mobil. Setelah itu, lisensi skuter Lambretta dibeli oleh perusahaan Spanyol yang memproduksi ulang skuter ini dengan nama Servetta, dan dibeli juga oleh perusahaan India dengan membuat skuter SIL atau skuter Indian Lambretta hingga tahun 1990-an. Meskipun sudah nggak diproduksi lagi, tetapi jumlah penggemar fanatik Lambretta di seluruh dunia masih banyak. Karena itulah beberapa pabrikan yang memproduksi skuter dengan mengambil konsep desain Lambretta dan cukup sukses dalam penjualannya. Salah satunya adalah Scomadi, merek yang berasal dari Inggris. Menarik juga nih untuk dibahas. Karena antusias dari para penggemar, akhirnya Lambretta kemudian tertarik untuk memproduksi skuternya lagi. Dan akhirnya pada tahun 2016 lalu Lambretta bangkit kembali dan salah satu produk terbaru mereka dibawa ke Indonesia dan dipamerkan di acara Indonesia International Motor Show pada 2019 lalu di Jakarta. Itu adalah sejarah dari motor Lambretta. Ternyata punya kisah yang panjang dan sempat bangkrut lalu bangkit lagi. Oke, sekian dulu video dari gua. Tolong koreksi jika penyampaian gua ada yang keliru. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.